Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hira Jawarista dari kelas manajemen 20F. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Harga saham dan nilai saham. Definisi dari harga saham sendiri merupakan hak kepemilikan atas aset suatu perusahaan, sehingga bagi sebuah perusahaan, harga saham menjadi titik tolak dari nilai perusahaan, yang artinya semakin tinggi harga saham maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. Harga saham berdasarkan pada arus kas yang diharapkan, bukan hanya pada waktu yang sedang berjalan, namun juga pada tahun-tahun mendatang, yang artinya menuntut kita untuk melihat aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Naik dan turunnya sebuah harga saham akan terkait erat dengan naik dan turunnya nilai perusahaan di mata pasar secara umum, baik itu dalam bisnis makro ataupun mikro. Nilai saham. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai nominal merupakan nilai di setiap saham yang berkaitan dengan hukum. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan sebuah perusahaan. Nilai pasar adalah harga saham di bursa efek. Dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Nilai saham memiliki 3 aspek, yaitu aspek harga dasar, aspek harga sekarang, dan aspek keuntungan. Yang pertama ada aspek harga dasar. Nah, harga dasar merupakan harga yang dikenakan pertama kali ketika saham dilepas ke pasar atau dikenal juga dengan IPO. Harga saham dasar biasanya akan cenderung sangat murah karena beberapa investor saham cenderung mengejar perolehan saham pada harga dasar untuk mengais keuntungan yang optimal. Nilai saham sebuah perusahaan akan dianggap optimal apabila saham sebuah perusahaan dengan citra yang baik bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Yang kedua yaitu aspek harga sekarang. Harga sekarang merupakan harga yang dikenakan untuk membeli sebuah saham dari sebuah perusahaan. Harga sekarang cenderung akan terus bergerak dan berubah. Selain itu, tingkat naik dan turunnya cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Bagi para investor, nilai saham dinyatakan menguntungkan apabila harga sekarang dari selembar saham berada di atas harga perolehannya, sehingga para investor dapat meraih untung dari selisih harga jual beli dari harga beli. Yang ketiga yang terakhir, aspek keuntungan. Setiap saham merupakan sebuah kepemilikan atas aset perusahaan, yang berarti dengan mengantungi beberapa lembar saham, maka kita dapat memiliki beberapa bagian atas aset sebuah perusahaan. Dan karena itu, perusahaan berkewajiban membagikan keuntungan perusahaan tersebut pada investor selaku pemilik aset. Besar pembagian keuntungan tentu saja didasarkan pada rapat umum pemegang saham, sehingga manajemen perusahaan saham dengan manajemen perusahaan, nominal keuntungan yang dibagikan itulah yang disebut sebagai nilai saham. Ada banyak metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan penilaian saham, yaitu dengan valuasi saham. Valuasi saham merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran pada manajemen perusahaan mengenai estimasi nilai saham yang nantinya digunakan sebagai rujukan dalam mempertimbangkan keputusan yang terkait dalam
kebijakan saham dari perusahaan tersebut. Dalam valuasi saham, kita bisa melihat apakah saham tersebut tergolong overvalued atau undervalued. Jika harga saham tersebut termasuk overvalued, maka nilai pasar merupakan harga yang terbentuk dari permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Namun, jika harga saham sedang berada di undervalued, maka ada baiknya kita sebagai investor membeli saham tersebut agar berpeluang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di masa yang akan datang. Rasio price to earnings atau PER. Nilai PER mewakili mahal atau murahnya harga saham berdasarkan laba yang tercapai atau diharapkan akan dicapai oleh perusahaan. Rasio PER yang berlaku pada sektor industri tidak dapat digunakan pada sektor industri yang lain, sehingga investor yang membandingkan rasio PER dari saham pada industri yang sama. Investor juga dapat membandingkan nilai PER satu saham dengan PER sektor industrinya atau indeksnya. Investasi pada nilai berdasarkan informasi kinerja perusahaan dalam wujud laporan keuangan. Value investor berburu saham yang masih murah jika dibandingkan dengan saham lain di sektor industrinya. Saham dikategorikan masih murah atau undervalued jika PER dan PBV price to book value di bawah rata-rata sektor industri, dengan tingkat DER debt to equity ratio dan FCF free cash flow yang baik. Investor akan membeli saham saat harganya masih undervalued dengan harapan harga saham akan segera naik mengikuti kinerja perusahaannya. Investasi pada prospek pertumbuhan yang stabil dari suatu perusahaan dapat menjamin kenaikan harga sahamnya. Berbeda halnya dengan berinvestasi pada nilai. Investor akan mengaku di awal target pencapaian laba perusahaan di masa depan pada harga pasar saat ini dari saham yang kinerjanya terus meningkat, sehingga mereka bersedia untuk membayar lebih mahal dengan harapan saat target laba tercapai maka harga akan naik melebihi harga sahamnya saat ini. Dengan demikian, investor menilai saham lebih tinggi dari harga pasarnya sekarang dan menganggap bahwa harga saham tersebut sedang undervalued. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.